Pada video ini, saya telah berdiskusi bersama kelompok saya untuk membahas mekanisme transport molekul secara aktif dan pasif. Kemudian, dilanjutkan melalui Zoom untuk membahas tentang submaterinya dan juga saling membantu mencari jurnal referensi. Kemudian, saya langsung beralih ke ChatGPT dan memberikan perintah berikan saya jurnal terpercaya internasional mengenai transport pasif osmosis yang berkaitan dengan ilmu farmasi. Dan hasilnya yang saya dapatkan, dan saya memilih jurnal internasional yaitu Osmotic Pump Drug Delivery Systems, a Comprehensive Review. Ini adalah jurnal referensi pertama yang saya dapatkan, dan peringkatnya adalah Q1. Setelah membaca jurnal referensi ini, saya kemudian beralih ke ChatGPT dan menanyakan beberapa rumusan masalah. Berikan saya rumusan masalah tentang transport pasif osmosis yang berkaitan dengan ilmu farmasi. Dan ini hasil yang saya dapatkan. Dan poin yang saya ambil adalah poin ketiga, bagaimana sifat fisiko-kimia obat seperti kelarutan dan ukuran molekul memengaruhi proses transport pasif osmosis. Setelah menentukan rumusan masalahnya, saya bertanya lagi kepada ChatGPT. Berdasarkan pada jurnal referensi tersebut, mohon beritahu saya bagaimana menjelaskan tentang bagaimana sifat fisiko-kimia obat seperti kelarutan dan ukuran molekul memengaruhi proses transport pasif osmosis. Ini hasil yang diberikan oleh ChatGPT tersebut. Terdapat pada kelarutan obat solubility dan ukuran molekulnya. Kemudian, saya periksa dalam jurnal referensi tersebut. Ini adalah jawaban yang saya dapatkan. Berbagai faktor mempengaruhi laju dan sejauh mana obat mencapai sirkulasi sistemik setelah pemberian, termasuk eksipien yang digunakan, sifat fisikokimia dari bahan aktif, fisiologi dan pH saluran pencernaan, laju pengosongan lambung, dan motilitas GI. Karena konsentrasi obat dalam plasma bervariasi dengan bentuk dosis konvensional, sulit untuk memperoleh konsentrasi obat yang stabil dalam plasma. Fluktuasi tingkat obat ini dapat menghambat pencapaian dan pemeliharaan konsentrasi efektif, yang dapat menghasilkan respons obat yang tidak diinginkan atau mungkin tidak menghasilkan respons terapeutik. Ketebalan bagian yang larut dan kelarutan obat, tekanan osmosis, serta luas permukaan pelapisan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi laju pelepasan obat dari sistem ini. Namun, sistem ini tidak tergantung pada pH ataupun kondisi fisiologis. Perancang perangkat dapat mengontrol semua faktor ini. Sebuah gel yang dapat mengalir didorong keluar melalui orifis di kompartemen obat. Laju transportasi air mengontrol laju pelepasan gel. Obat-obatan yang tidak larut, baik dalam air, dapat disampaikan melalui sistem osmotik dengan membentuk kompleks obat dengan siklodestrin. Ketika air masuk ke dalam sistem di lingkungan berair, tekanan hidrolik terbentuk. Ini merobek sistem, melepaskan isinya ke lingkungan sekitarnya. Pelepasan pulsatile dapat dicapai ketika bahkan menemukan sistem pengendalian pelepasan obat ini. Lubang untuk pengiriman obat mungkin tidak ada dalam sistem ini atau hadir dengan ukuran sangat kecil. Ketika air masuk ke dalam sistem di lingkungan berair, tekanan hidrolik terbentuk. Ini merobek sistem, melepaskan isinya ke lingkungan sekitarnya. Pelepasan pulsatile dapat dicapai ketika menggunakan sistem ini. Dengan mengendalikan ketebalan dan area membran semi-permeabel, laju pelepasan obat dapat dikendalikan dengan sistem ini. Namun, karena saya masih melakukan informasi dari jurnal ini, saya membandingkannya dari jurnal referensi lainnya. Dan jurnal pembanding yang saya dapatkan adalah ini. Advances in Drug Delivery Systems, Work in Progress Still Needed, dengan peringkat Q1. Kemudian, saya beralih lagi ke ChatGPT dan menanyakan apakah ada informasi yang berkaitan dengan pembahasan sebelumnya, dan ini hasilnya. Dari hasilnya ini, poin-poinnya itu yaitu 1. Faktor-faktor dalam sistem osmotik, 2. Strategi peningkatan kelarutan untuk obat larut buruk, dan yang ketiga yaitu ukuran molekul. Setelah mendapatkan jawaban dari ChatGPT, kemudian saya periksa lagi di jurnal pembanding saya, dan ini hasil yang saya dapatkan. Persyaratan untuk pengiriman obat yang sukses biasanya ditentukan oleh karakteristik fisiko-kimia, agen terapeutik, dan penghalang biologi seperti kulit dan membran organ tubuh. Tergantung pada ukuran,
komposisi kimia, hidrofilisitas, dan kemampuan untuk mengikat reseptor tertentu. Sifat obat dapat sangat bervariasi, bahkan saat digunakan untuk mengobati gejala yang sama. Banyak obat mengalami bioavailabilitas yang tidak mencukupi akibat ketidaklaruten dalam cairan fisiologis dan permeabilitas yang rendah dari berbagai organ tubuh. Oleh karena itu, kinerja terapeutik tidak hanya tergantung pada aktivitas obat yang diterapkan, tetapi juga pada bioavailabilitas di lokasi target sesuai dengan buktinya. Osmosis dapat secara konvensional dijelaskan sebagai gerakan bersih air melintasi membran semi-permeabel yang dihasilkan oleh perbedaan tekanan osmotik di seluruh membran ini. Selektivitas membran memungkinkan hanya air yang dapat melewatinya, tetapi menolak masuknya sebagian besar molekul solut dan ion. Pelepasan agen bioaktif dari perangkat osmotik diatur oleh tekanan osmotik yang dipaksakan melalui penetrasi cairan dari lingkungan eksternal. Sekian.